Bapak-bapak Ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Halo Sobat Sejarah, ada yang pernah mendengar nama A.R. Baswedan? Mungkin nama tersebut serasa tidak asing bagi kalian, karena beliau merupakan kakek dari Anies Baswedan dan juga Novel Baswedan yang sering kita lihat. A.R. Baswedan memiliki nama lengkap Abdurrahman Baswedan. Ia lahir 11 September 1908 di Ampel, Surabaya. Ia merupakan keturunan Arab yang membantu Indonesia dalam mendapatkan pengakuan de jure dan juga de facto dari Mesir guna memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini kisah perjuangan dari A.R. Baswedan hingga diakui sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Perjuangan awal dari A.R. Baswedan dimulai ketika masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana terdapat keturunan Arab yang ada di Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Namun karena perbedaan pendapat antara golongan Arab di Indonesia, kemudian golongan tersebut pun terbagi menjadi dua, yaitu golongan Sayyid atau Arabitah dan juga non-Sayyid atau Al-Irsyad yang sebelumnya tergabung ke dalam Jamid Khair. Mereka terpecah karena perbedaan pemahaman antara golongan asli Arab dengan keturunan Arab yang sudah mengadopsi budaya Indonesia. Mereka berselisih karena golongan asli Arab menganggap tanah air mereka bukanlah Hindia Belanda. Sehingga dengan perbedaan pendapat tersebut, muncullah sosok yang bernama A.R. Baswedan yang kemudian mendirikan Partai Arab Indonesia atau PAI. A.R. Baswedan sebagai keturunan Arab merasa ia harus memperjuangkan tanah kelahiran mereka dengan menghimpun anggota keturunan Arab di Hindia Belanda. Alasan beliau mendirikan Partai Arab Indonesia adalah untuk menjaga persatuan golongan Arab yang ada dan juga menjaga keutuhan bangsa dari pengaruh golongan Arab Totok yang dianggap bisa mengganggu persatuan. Ia mendirikan Partai Arab Indonesia bukan tanpa kendala. Banyak sekali perselisihan dan juga pertentangan di antara golongan Arab itu sendiri. A.R. Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia yang terinspirasi dari Partai Tionghoa Indonesia atau PTI yang sudah lebih dulu berdiri. Ia pun berkoordinasi dengan Lim Kon Hyang sebagai pemimpin redaksi di Sintitpo dan bekerja sebagai jurnalis yang mendukung kemerdekaan tanah air Indonesia. Dari sinilah karir A.R. Baswedan semakin menanjak. Ia kemudian dipercaya menjadi redaktur pada surat kabar harian berbahasa Melayu karena produktivitas dan juga tulisannya yang tajam. Selama berkarir, ia tidak hanya dikenal sebagai jurnalis maupun Partai Arab Indonesia saja, melainkan seniman hingga penyair dan juga diplomat. Ia juga dikenal memiliki berbagai teman dari kalangan seniman, sebut saja W.S. Rendra, Khairul Umam, hingga Taufik Effendi. A.R. Baswedan juga berhasil mengajak keturunan Arab yang ada di Indonesia untuk melakukan Sumpah Pemuda Keturunan Arab pada 4 Oktober 1934 untuk cinta terhadap tanah kelahiran mereka yaitu Indonesia. Ia juga menjadi anggota BPU PKI sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan pada masa Kabinet Syahrir dan juga sebagai anggota Dewan Konstituante. Selain itu, ia juga menjadi sosok penting ketika meyakinkan negara Mesir untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka secara de jure dan juga de facto pada 1948. A.R. Baswedan juga menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Indonesia, Arab, Inggris, dan juga Belanda. A.R. Baswedan kemudian menikah dengan Saihun pada 1948. Namun pernikahannya tidak berlangsung lama karena istrinya kemudian meninggal karena penyakit malaria. Kemudian ia menikah lagi pada tahun 1950 dengan wanita yang bernama Barkah Ganis yang merupakan tokoh penggerak perempuan di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Selama menikah dengan Ganis, ia memiliki 11 anak dan juga 45 cucu termasuk Anies Baswedan dan juga Novel Baswedan. Selama hidupnya ternyata A.R. Baswedan tidak memiliki rumah. Selain dikenal karena kesederhanaannya, ia juga hanya memiliki mobil tua dari pemberian Adam Malik sebagai Wakil Presiden Indonesia saat itu. A.R. Baswedan meninggal pada 16 Maret 1986 pada usia yang ke-77 tahun. Sebelum meninggal, ia berwasiat tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, karena ia ingin dimakamkan di Tanah Kusir bersama dengan para pejuang.
Demikian sekilas mengenai peran penting A.R. Baswedan dalam membantu Indonesia mencapai kemerdekaan, hingga mempertaruhkan segalanya demi persatuan di Indonesia. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa persatuan adalah segalanya. Tugas kita adalah menjaganya. Salam Jas Merah.